بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali majlis kita dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Ala ma nawahu salafuna salihun fi hadzal majlis mubarak wa ala ma nawahu abauna wa masyayikhuna ala hadhihi an-niyah wa ala kulliyatin salihah jami'ah shamila nafi'ah min khairatid dunya wa na'imil akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Hamdan wa syukran lillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadrat Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, para fuqaha, para ulama, imam masjid, para pengurus, ketua dan pengurus, orang-orang tua kami, para sepuh, para bini sepuh, ikhwatal iman ini dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas wasiat-wasiat atau pesan-pesan yang dimaktubkan Al-Imam Al-Haddad dalam kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah, tentang wasiat-wasiat yang sungguh wasiat ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai orang yang berusaha berjalan untuk menuju mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perjalanan hidup kita berawal dari ketika kita dilahirkan, kemudian selanjutnya kita dalam perjalanan dikenalkan tentang hal-hal yang mulia, yang dengan kemuliaan itu kita berharap bersifat dengannya, dan kita dikenalkan dengan hal-hal yang buruk dan berharap kita menjauhinya. Dan ini merupakan bagian dari upaya kita, suluk kita, berjalannya kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan itu bernama suluk, yang menjalaninya bernama salik. Maka tentunya dalam perjalanan kita menuju ridha Allah, tentu banyak hal-hal yang harus dilewati, tentu banyak hal-hal yang harus dilakukan, juga banyak hal yang harus dihindari. Maka supaya kita kenal dengan apa-apa yang mesti kita kerjakan dan apa yang mesti kita jauhkan, kita butuh pembelajaran dan pesan-pesan. Dan pesan-pesan itu dinamakan dengan wasiat. Maka wasiat kalau dalam ilmu fikih paling banter tentang masalah waris. Utang piutang, bapak ini ada kebun karet di mana, kebun sawit di mana. Nah, kalau rumah besar yang depan itu rumah uang, bukan rumah kita. Nah, kira-kira itu, bahwa ini pesan-pesan yang mesti dikerjakan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, betapa pentingnya kita dengan wasiat. Saking pentingnya wasiat itu, bahwa para nabi dan rasul itu tidak ada para nabi dan rasul kecuali semuanya berwasiat baik kepada keluarganya maupun kepada umatnya.
Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim, Ya'qub itu berpesan kepada anak-anaknya, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama Islam ini, agama yang diridhai Allah. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi kalian berserah diri atau kondisi kalian Islam, berserah diri kepada aturan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit itu baik, tetapi kemudian menyiapkan wasiat jauh lebih wajib lagi. Artinya adalah ternyata pun wasiat selain dikerjakan para nabi dan rasul, selain dikerjakan para nabi dan rasul, kemudian dikerjakan, diamalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian selanjutnya dilaksanakan oleh para sahabat. Tentunya itu yang terekam oleh kita. Yang tak terekam oleh kita, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para ulama itu sangat banyak. Maka berarti Bapak Ibu, dengan wasiat ini jangan takut. Seolah-olah, oi Bapak ini calon amati. Sering begitu ya. Padahal wasiat ini salah satu bentuk kesiapan seorang hamba supaya tak meninggalkan beban. Tak meninggalkan beban untuk dirinya, tak meninggalkan masalah untuk anak keluarganya. Misalnya bahwa dulu semasa perjalanan hidupnya sang ayah itu merantau, ternyata sampai mungkin ke tempat di luar pulau, mungkin di Kalimantan, mungkin di Sulawesi misalnya. Ternyata si ayah ini dalam perjalanan hidupnya kemudian ternyata pernah punya tanah. Oh, di situ punya tanah. Ya diurusi supaya bagian dari hak untuk anaknya. Ataupun ternyata ayah itu pernah punya hutang, maka sampaikanlah ayah dulu punya hutang, tolong cari sebelum meninggal ini. Nah, ini wasiat. Artinya bagi yang memberikan wasiat ini akan meringankannya kelak di akhirat. Yang disampaikan wasiat jadi amanah. Pun kalau dilaksanakan amanah tersebut itu akan jadi kebaikan. Maka pendek kata bahwa wasiat ini menjadi hal yang wajib bagi seorang mukmin. Tetapi apa jenis wasiat yang paling penting yang mesti dikerjakan? Kalau kita seperti yang saya sampaikan tadi, mesti wasiat yang paling sering langsung dalam benak kita tentang waris. Wasiat tentang utang, atau mungkin wasiat bapak dulu pernah nikah tapi tak nunjuk tahu kamu, sehingga kamu tuh ada dulur. Atau wasiat misalnya seorang ternyata beberapa tahun yang lalu pernah dinas kemana, kemudian dia pernah dipersusukan dengan orang di satu kampung, ternyata orang tersebut kemudian punya anak dan anaknya itu merupakan saudara sepersusuanmu. Nah, ini penting. Jadi wasiat ternyata adalah untuk memudahkan kehidupan seorang muslim baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini penting Bapak Ibu, karena pernah terjadi ada orang yang sepersusuan ternyata menikah itu terjadi kasusnya. Maka pentingnya kita belajar dan pentingnya ada wasiat bahwa kau dulu pernah punya dulur, bapak dulu kau dipersusukan. Atau contoh kecil. Mungkin misalnya dalam bahasa kita di Palembang ini bemindu, misan 2 kali. Cuma karena misan ini kemudian ternyata bertetangga, akrab, anaknya punya durasinya sama, kemudian karena si misan yang A dan B, si misan yang A ini kerja tiap hari ke kantor bolak-balik, dia titipkan ke misannya yang B, maka disusukanlah. Kalau sudah disusukan dalam satu pendapat 5 atau dalam pendapat yang lain sampai 10 kali kenyotan ASI itu, maka sudah jadi anak. Kemudian dua-duanya besar si bayi ini. Kemudian merantau, kemudian balik, lah besar. Timbul rasa pengen nikah. Ini ngeri. Ini haram hukumnya. Kalau misan baiklah halal nikah, apalagi yang dia mindu. Tapi gara-gara ternyata dia sepersusuan saudara radha'ah namanya, maka menjadi haram. Maka orang tua wajib menyampaikan bahwa nak, misalnya
Kusampaikan kepadamu bagian dari wasiat bahwa itu tuh dulurmu. Kau tuh pernah punya saudara sepersusuan misalnya, bahwa namanya ini, ibunya ini, bapaknya ini, tinggal ini. Maka kalau kau ketemu maka itu dulurmu. Dak batal wudu. Nah, ini maka supaya penting. Nah, tapi sekarang apa jenis wasiat yang disampaikan, yang bahkan dikarang kitab khusus tentang wasiat yang mengarangnya Imam Haddad. Yang pertama kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa'lam anna ahaqqa syai'in bitaqdimi fil wasiyah al-wasiyatu bitaqwallahi ta'ala al-azizil hakimi. Ketahuilah kata beliau bahwasanya wasiat yang paling pertama, yang paling utama untuk didahulukan adalah wasiat takwa. Wasiat yang paling pertama, yang paling utama yang diwasiatkan para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada sahabat, kepada kita sebagai umat, usikum bitaqwallah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, pantas bahwa dalam setiap banyak kondisi ini, hari ini mau nikah, hari ini bakal ada pernikahan, akad nikah, kemudian Jumat ada khutbah Jumat, kemudian salat istisqa ada khutbah salat istisqa, ada gerhana, salat gerhana ada khutbahnya, ada khutbah gerhana, baik matahari dan bulan. Semua itu diawali dengan wasiat takwa. Pak Ketip yang menikahkan itu, maka itu mewasiatkan takwa kepada kita semua. Dan kemudian bagi Ketip atau P3N yang paham, dia akan mengarahkan kepada calon mertua mempelai laki-laki supaya wasiat kepada calon menantunya. Kenapa? Karena ini merupakan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali sebelum beliau dinikahkan dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Maka berarti kalau ada Pak Ketip yang menikahkan itu, penghulu menikahkan, biasanya pasti rata-rata yang paham agama. Karena kadang-kadang Ketip ini karena dia lulus administrasi, kadang dia sekolah bahkan bukan agama, tapi lulus tes, pacak dia jadi Ketip dengan ilmu seadanya. Maka bagi yang paham agama, maka dia akan menugaskan kepada calon mertua untuk memberikan wasiat takwa. Karena ini merupakan wasiat yang paling utama di dalam kehidupan seorang muslim. Maka mari kita lihat, ahlan wa sahlan syekhna, tafadhal, bahwa bagi orang tua, sebaik-baik pesan orang tua kepada anak, sebaik-baik pesan calon mertua kepada calon menantu adalah wasiat takwa. Maka wasiat takwa merupakan rukun di dalam khutbah Jumat, rukun dalam setiap khutbah apapun itu. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah istisqa, khutbah gerhana matahari dan bulan. Maka kesemuanya itu merupakan bagian dari rukun. Maka yang paling pertama, wasiat yang paling penting, kaget dulu nak wasiatkan tanah, wasiatkan waris, wasiatkan takwa dulu. Kalau anak bertakwa, dipesankan takwa kepada Allah, maka sebanyak-banyak pun waris itu akan manfaat. Tapi sebanyak-banyak waris, sebanyak-banyak seluas-luas tanah, kalau tak ada takwa pada diri anak, maka setahun tula muigo. Mungkin setengah tahun lah nak berkapaan sama dulur gara-gara harta, na'udzubillah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, penting kata Imamul Haddad bahwa yang paling pertama yang harus disampaikan siapapun kepada siapapun, wasiat takwa. Orang tua kepada anak, mertua kepada menantu, guru kepada murid, mursyid kepada yang dibimbing, maka semuanya wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa usika wa nafsi wa kaffatal mu'minina wal muslimin bittaqwallahi rabbil alamin
fa innahul wasilatul musilatu ila khairatid daraini. Maka aku wasiatkan kepadamu, wahai muridku, karena beliau mengarang kitab ini, dan juga aku wasiatkan untuk diriku dan seluruh umat Islam dan iman, untuk senantiasa takwa kepada Allah, karena itu adalah al-wasilah, itu adalah sarana al-musilah yang menyampaikan kita kepada ad-daraini, kepada khairatid daraini, kebaikan dua kampung, kampung dunia, kampung akhirat. Maka mari kita lihat hal apa yang tak dicakup di dalam takwa. Sebagai seorang karyawan yang takwa, maka dia akan menjadi karyawan yang benar. Sebagai ayah yang takwa, maka dia menjalankan amanah yang baik. Sebagai guru yang takwa, maka dia menjalankan amanah mendidik muridnya. Sebagai murid yang takwa, maka dia menjalankan tugasnya. Sebagai anak yang takwa, maka anaknya akan menjalankan fungsinya dengan baik. Maka satu-satunya, kata beliau, wasilah yang paling utama menyampaikan kita kepada kebaikan dua kampung, kampung dunia dan akhirat, adalah wasilahnya itu adalah dengan bertakwa kepada Allah. Wal asasul ladzi yathbutu alaihi bina'u amriddin. Kata beliau, dan takwa ini merupakan asas, pondasi, yang dengan pondasi itu maka urusan agama ini akan menjadi baik dan kuat. Bahwa Bapak Ibu kadang-kadang mirisnya bagaimana? Kadang-kadang gara-gara dak ditunjuk jadi pengurus masjid, dak datang lagi ke masjid itu. Kadang-kadang dak atau kalah dalam pemilihan atau musyawarah, dak terpilih jadi pengurus, kemudian akhirnya macam-macam. Nah, ini zahirnya ngurusi masjid, tapi tanda-tanda takwa itu belum masuk ke esensinya ke situ. Karena saya dengar sendiri dari teman saya yang pengurus masjid di sana, bukan di sini. Aku nih bingung Iqbal katanya. Kenapa? Saya bilang, ini ngurusi orang-orang ini, aduh udah usia sepuh-sepuh, tapi merajuk katanya. Ngapa merajuk? Kalau tidak dijadikan pengurus, dia tidak galak datang ke masjid. Ya sudah, kata beliau, bikin pengurus. Masalahnya kalau jadi pengurus, si kok katanya nak ngatur mama ini. Si kok ngatur, bebala lagi katanya. Datang salah, tidak datang salah. Nah, ini contoh bahwa ternyata jangankan untuk urusan dunia, zahirnya dunia, bahkan urusan yang zahirnya nampaknya itu urusan akhirat, kalau tak ada takwa di situ kacau. Terjadi, ya terjadi. Tapi kalau sudah asasnya takwa, maka kadang-kadang hal-hal besar yang menurut orang besar, tapi kalau sudah asas semuanya takwa, gampang. Bapak Ibu, ini kita nyerita ke isi dapur wong bae, tidak apa-apa, ambil kebaikan. Jadi waktu itu saya ada satu teman dari Ternate, namanya Maulana Salahuddin, orang jamaah tabligh, karena teman-teman di sana banyak jamaah tabligh. Waktu dulu di Timika itu ada masjid besar, itu betul-betul bebala Bapak Ibu, masjid agungnya di Timika itu berjilid-jilid itu. Sudah musyawarah, karena kenapa? Karena kepentingan. Ada ujung-ujung ada cuan di situ. Sementara teman-teman jamaah tabligh ini ketika mereka bojok di situ bikin musyawarah, kau ngurusi hidangan orang sekian, kau sekian, orang tamu mungkin sekitar ada berapa ratus semua. Oke, siap, selesai. Musyawarah itu paling banter 1 jam jadi. Sementara ada ngurus masjid itu berminggu-minggu itu sudah. Kepala lah, Pak Haji kalau ini lah ngurus itu terjadi betul. Kenapa? Zahirnya akhirat, tapi ternyata karena tak dilandasi takwa, maka kacau. Zahirnya dunia, tapi kemudian diawali asasnya dengan takwa, lancar dan berkah. Jadi ternyata kata Imam Al-Haddad bahwa apapun urusannya memang butuh dengan ketakwaan. Karena takwa adalah asasnya kita takut kepada Allah. Takut kepada zat yang tak kelihatan tapi dia melihat kita. Takut dengan zat yang jangankan yang kita ucapkan, yang belum kita ucapkan Allah sudah mengetahuinya. Takut kepada zat yang kalau Palembang ni blackout, mati lampu, dak katik cahaya 3 hari 3 malam, bahkan dalam tanah goa yang gelap ada sesuatu yang hitam
hitam melentum bahasa kami itu, tetap Allah tahu. Maka dengan dasar ketakwaan itulah maka asas seluruh pondasi urusan akan diberikan kelancaran oleh Allah. Wa idza lam yakunil asasu fi ghayatil ihkami kana al bina'u alaihi ilal inhidam aqraba minhu ilat tamami. Kata beliau, kalau satu pondasi dari segala sesuatu itu pondasinya tak kuat, maka jauh panggang dari api, mau dia sempurna, bahkan yang lebih dekat itu adalah kehancuran. Jadi jangan harap bahwa perkara itu akan bagus, tapi bahkan perkara itu bahkan akan menjadi hancur dan mendatangkan kebinasaan. Bapak Ibu, ya saya ini selalu nak curhat terus tentang masalah bab ini belum selesai-selesai. Karena memang satu, ketiadaan ilmu, yang kedua memang belum ada komunikasi, tiga tentang ya karena memang apa ya penyebabnya? Ya tentang IO dan WO ini. Kemarin ada akad, saya bilang nih akadnya nggak kayak gini kalau zaman kita dulu. Bahwa nikah itu laki-laki perempuan dipisah benar. Kemudian nggak usahlah harus ada musik-musik. Sekarang ini kan akad nikah pesan ada musik, nangis-nangis, mama papa kagetlah salam-salaman itu. Bahwa kalau baca, ya kita awali dengan baca surah Yasin, surah apa, itu. Bahkan ini Bapak Ibu, saya ceritakan saja ada satu kampung di Tanjung Batu, di Senuro itu. Setiap acara akad, bukan akad, resepsi, mereka tak pernah ketinggalan baca surat Yasin. Sebelumnya diawali berkirim Fatihah kepada orang tua, kepada ini khusus pada kakek nenek, Sohibul Petro, sampai kepada moyang-moyang mereka. Kemudian baca surah Yasin, istighfar, tahlil, baru ceramah. Ini dapat jadi percontohan. Yang sekarang ini seperti ini kemudian banyak melenceng. Hari ini Bapak Ibu kita akan datang ke resepsi pernikahan dimanapun itu. Maka di situ ada jogetan, di situ ada tarian, laki-laki perempuan kemudian kadang-kadang bercampur, kemudian ada standing party segala macam. Zahirnya kita akan menganggap ini bagus. Karena sudut pandang kita akan menganggap bahwa yang seperti ini bagus. Tapi kalau dilihat dari sudut ketakwaan kepada Allah, maka disinilah kita butuh ketakwaan kepada Allah. Maka kadang-kadang mungkin kita anggap ada satu, misalnya acara pernikahan laki-laki perempuan gabung tak kelihatan betul. Oh, kita anggap kuno, kita anggap enggak modern. Padahal dalam kacamata syariat, ya kita itu bagus untuk menjaga pandangan kita sebagai laki-laki. Ya kita ini bapak-bapak senang yang indah-indah. Nah kalau misalnya gabung, oh ya lah belagak bibi itu bini wong, haram. Istri orang lain kita puji, kita kemudian itu haram. Maka kita diarahkan untuk menundukkan pandangan. Cuman mak mana nak nunduk di acara itu, teman-teman nunduk tetumbur di wong gitu, tejingok ini, sampai kemudian pada orang rumah kuni biasa baik ternyata. Sampai kepada perasaan seperti itu karena mengapa? Bukan orang rumah kita tidak cantik, tapi karena mata kita terbiasa memandang yang indah-indah. Indah menurut pandangan kita. Nah, jadi mengapa ternyata segala perkara itu butuh ketakwaan? Karena di setiap lini kehidupan kita kalau diawali asasnya dengan takwa, berkah. Berkah itu tidak harus wah. Berkah itu tidak harus banyak keluar uang. Kalaupun banyak keluar uang jadi kebaikan, kalaupun sedikit ya berarti atas dasar kesederhanaan itu pun berkah. Yang penting memang ada nilai ketakwaan kepada Allah. Pun bahkan pada hal-hal perkara-perkara yang bahkan kita anggap wah ini urusan agama, kalau tidak katik takwa belum tentu berangkat haji. Kita tahu kemarin 1-2 tahun yang lalu ada sekelompok orang-orang, oknum-oknum, wah memposting pakai pesawat first class gitu, naik haji, padahal itu jatah untuk dipakai untuk rakyat. Yang orang-orang yang kecil-kecil ini, yang mestinya ini tidak baca, kemudian ditunda, kemudian kuotanya dipakai oleh haula mereka itu. Wah, kemudian di sana nangis ya Allah. Nak nangis sampai fi jawfil Ka'bah. Kalau kita memakan hak orang lain itu sudah susah. Saya katakan tidak, saya tidak katakan percuma, tapi susah untuk mendapatkan ridha Allah karena memang diawali dengan cara yang tidak benar.
Karena tidak ada rasa takut kepada Allah di situ. Berangkat 97 kami ke Mesir. Ternyata kami sekitar 85 orang berangkat, diminta uang $450. Kemudian katanya cari pesawat yang paling murah, Royal Jordan saat itu. Kemudian sebelum berangkat diminta lagi 500. Depak, ini yang adakan, ini zaman itu Depak. Jadi saya nggak akan diprotes oleh Kemenak karena saya itu Depak namanya. Kemudian ini ada orang hukum jadi paham. Jadi ketika teman saya, kemudian saya sudah di Mesir beberapa tahun, saya punya teman namanya Amin, orang Kamerun. Kau ini, pemerintahmu ini kacau. Kenapa? Saya bilang, kamu ini dapat tiket sebenarnya berangkat. Wah, nggak mungkin lah, kalau pulang iya, saya bilang. Oh ya, aku ini paham katanya. Akhirnya hari di mana saya ngurus tiket kepulangan saya ngurus tiket. Muhammad Iqbal Harun, tiket berangkat, tiket pulang. Saya tanya, berarti saya dapat tiket? Ini tiketmu katanya, ini tulisannya. Dapat Egypt Air. Tapi ternyata yang Depak dari 94 sampai 98 itu harus bayar tiket sendiri, berangkat $500. Bayangkan Pak, 100 orang itu dimintai $500 oleh haula ini, orang para oknum-oknum ini. Depak ini, Departemen Agama. Saya curhat saja biar ketahuan. Kemudian dengan alasan 99 Krismon, baru katanya pemerintah membelikan tiket. Tak katik mereka memberi tiket itu. Dari Azhar itu tiket itu. Berangkat dan pulang. Karena saya melihat dengan mata saya sendiri, ini Muhammad Iqbal Harun, tiket berangkat, tiket pulang. Oh jadi aku dapat tiket? Dapat, kata petugas kamu ini. Lihat, kalau hal yang tidak didasari dengan takwa, nak dia mampunya agama sekalipun, kalau tidak ada ketakwaan kita ngeri. Kami pelatihan sebelum berangkat curhat lagi tak apa-apa, menunjukkan bahwa perkara takwa itu sangat penting. Yang berangkat ke Mesir saat itu ada yang tesnya 96 berangkat 97, ada yang berangkatnya testingnya itu tesnya 97 berangkat 97 juga tahun itu juga. Saya termasuk yang tes 97 dan langsung berangkat. Teman-teman kami yang dari 96 sudah dahulu dengan kami itu sekitar 3 bulan pelatihan bahasa Arab untuk persiapan berangkat. Jadi kami nyusul 1 bulan, anak susulan. Tapi kami ketika mau berangkat, mau dapatkan barokah itu, mendapatkan uang dari pembinaan itu, kami harus tanda tangan yang 4 bulan. Ketika kami protes, apa misalnya? Nak berangkat tak? Nak berangkat tak? Kalau protes tak berangkat, kamu dicoret. Dan itu diceritakan oleh adik kelas kami, Dr. Arfa juga kemarin. Kami cerita ketika di TC kemarin seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu, jadi perkara yang zahirnya dunia, kalau ternyata diawali asasnya dengan takwa, Masya Allah lancar itu. Tapi kalau ternyata bahkan bau-baunya, kelihatan zahir mata kita itu akhirat, bahkan urusan seperti ini pun, bahkan banyak sekali orang-orang yang tak takut kepada Allah, muncul pelanggaran-pelanggaran. Maka berarti bahwa takwa sangat penting dalam kehidupan kita. Mau dia urusan dunia, mau urusan akhirat, kalau diawali dengan takwa, maka dia akan dekat kepada kesempurnaan. Tapi kalau tak didasarkan dengan takwa, maka kehancurannya itu jauh lebih dekat daripada sempurnanya. Jadi maksudnya dia berpotensi hancur lebih besar dibandingkan dengan dikatakan perkara tersebut perkara baik. Ustadz, aku tidak hancur, dapat duit. Justru di situ letak kehancurannya. Hancur terhadap nilai kemanusiaan. Hancur terhadap akhlaknya hancur. Kemudian hancur terhadap norma-norma agama. Hancur kepada apa? Hancur kepada rasa takut kepada Allah. Duitnya terpegang, tapi kemudian di situ banyak hal-hal yang dilanggar. Maka kata beliau, takwa ini sangat penting karena dengan itu perkara kita akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqwa ala maratiba. Dan kata beliau, takwa itu ada tingkatan-tingkatan. Awwaluha, yang pertama, ittiqaul ma'asi wal muharramati. Yang beliau katakan takwa itu ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama, takwanya seseorang dalam hal maksiat dan hal-hal yang diharamkan. Takwa itu kan takut hasilnya. Takut terhadap neraka Allah, gampangnya seperti itu. Takut terhadap murka Allah.
Sehingga dengan takut terhadap Allah maka kita melahirkan satu, tak melakukan yang buruk-buruk. Yang kedua, menyenangkan Allah dengan cara melakukan yang baik-baik. Maka kata beliau, martabat-martabat takwa itu apa? Yang pertama, takutnya kita dengan cara tak melakukan maksiat dan hal-hal yang diharamkan. Wa huwa fardun lazimun, dan ini merupakan kewajiban yang sangat-sangat harus. Keharusan yang sangat-sangat wajib. Artinya bahwa takut terhadap maksiat ini sangat diutamakan. Jadi dalam bahasa sederhana, apakah melakukan ketaatan, apakah meninggalkan kemaksiatan, maka bab yang paling pertama, pintu paling pertama adalah meninggalkan kemaksiatan. Orang yang taubat, maka yang paling pertama bahwa dia meninggalkan kemaksiatannya dulu. Kemudian setelah itu dibarengi dengan rasa menyesal dan dilanjutkan dengan melakukan kebaikan. Maka orang taubat itu adalah meninggalkan maksiat. Maka orang-orang yang suluk menuju Allah Subhanahu wa taala, pintu pertama nanti dulu istiqomah. Nanti dulu dia melakukan kebaikan. Yang pintu pertama taubat kepada Allah, maqam taubah, masuk kepada maqam taubah. Maka kata beliau, yang paling pertama itu adalah yang kewajiban yang sangat-sangat wajib adalah ittiqaul ma'asi, takut terhadap maksiat dan hal yang diharamkan. Kemudian selanjutnya, tsummal ittiqa 'anil umuril mustabihati. Setelah berhasil meninggalkan yang haram-haram. Yang haram-haram itu meliputi apa? Yang meliputi apapun yang tak diperkenankan syariat. Seperti yang kita sampaikan. Ya kita lanang ini, jangan aso kita ni ini dak bersalah, dak berdosa hari ini. Ya mata kemudian mengagumi sesuatu yang bukan haknya, melihat nyingok bini wong, itulah salah kita ni laki-laki. Cuman karena terbiasanya kita dengan hal tersebut, kita anggap biasa. Jangankan hal tersebut, bahkan kata Imamul Haddad, takwa itu harus dilanjutkan dalam level berikutnya apa? Tsummal ittiqa 'anil umuril mustabihati. Takut terhadap perkara-perkara yang syubhat. Yang syubhat ini adalah perkara yang kita tidak tahu jenis kehalalan maupun keharamannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat, maka dia pastinya sudah terbiasa untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang haram itu bagaimana? Tapi kadang-kadang kita anggap syubhat. Datang ke masjid. Sandal kita ini kan sandal kulit. Kita jengok ada Wak Haji ini sandal bowling kah, sandal lili kah misalnya. Ibu-ibu tahu tak sandal lili? Sandal Laila Sari itu. Sandal yang itu, yang plastik itu. Karena takut sandal kita ini basah, kan sandal kulit. Kemudian tanpa minta izin, kemudian kita pakai sandal Pak Haji ini, tidak minta izin. Ghasab itu namanya. Minjam tanpa ngomong. Tidak maling itu tidak. Pakai be untuk wudu. Bagus tak wudu? Bagus. Ke masjid bagus. Cuman make dak minjam itu ghasab, dan ghasab itu ada yang menyatakan haram. Kecuali kalau kita sudah jelas Pak Haji pernah ngomong dengan maton, dengan kita simaknya dengan telinga. Ini sandalku, siapa yang nak pakai oi. Karena aku sandal plastik sengaja ke sini biar kalau nak wudu tidak basah sandalnya, pakailah. Terdengar, dapat izin. Pasti jelas kehalalannya. Kadang-kadang kita ngomong, kami ini besar anak dengan Pak Haji. Kami ini bertetangga Pak Haji. Tapi tidak kati ucapan apapun dari beliau, maka minimal hukumnya syubhat. Karena kenapa? Ya kita melakukan hak pakai, melakukan hak pakainya, tapi tanpa minta izin dari yang punya barang tersebut. Minimal hukumnya syubhat. Bahkan ada yang menyatakan itu haram. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, seperti itulah kehidupan kita. Bahwa kadang-kadang ada sesuatu yang kita anggap itu remeh-temeh, tapi ternyata bahaya sekali untuk keberlangsungan, kemaslahatan, kebaikan hati kita. Ada kebun,
Ini Pak Haji Ibrahim ada kebun, tanah kosong di komplek ini. Ditanami jahe, kunyit, cabai segala macam. Wong rumahku ini nak mindang. Katik cabai. Saya kataku, kita ini kan lah akrab dengan Pak Haji Ibrahim. Ambil baik cabai. Pasti diunjuknya itu. Pak Ibrahim, minta cabai. Ambillah. Nah, minta izin dewek, ngomong dewek. Setelah itu baru ngomong. Pak Ibrahim, aku tadi ngambil cabai. Oh, tak apa-apa Ustaz. Tapi lah terlanjur durasi yang kita lakukan itu, durasi dari awal melakukan sampai belum minta izin itu apa hukumnya? Disitulah maka kita sebagai seorang mukmin harus hati-hati dengan perkara-perkara yang syubhat. Karena orang kalau sudah terbiasa meninggalkan syubhat, pasti dia sudah terbiasa meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya yang lebih halus lagi apa? Orang yang meninggalkan sesuatu yang sifatnya wahwa wara'un hajizun. Orang yang meninggalkan syubhat ini adalah orang yang wara'. Yang wara' itu menjadi benteng dia. Artinya benteng dari perkara-perkara yang tak jelas, perkara-perkara yang meragukan sehingga timbul keyakinan dalam dirinya. Sehingga menjadi benteng dari neraka. Orang yang wara', Bapak Ibu, maka mereka akan mendapatkan pahala dan perlindungan dari api neraka. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan kan seperti ini. Satu kerat daging. Kita ini daging galau ini. Daging, tulang, darah, urat. Nah, daging kita ini lebih berhak neraka memakan daging kita kalau itu ditumbuh kembangkan dari sesuatu yang diharamkan Allah. Daging itu kan ada yang gemuk banyak dagingnya. Bahkan ada bonus-bonus lemaknya kan. Gemoy-gemoy lah cak aku misalnya. Tepanggang. Ada yang minim, yang kurus-kurus cuma sekadar membaluti tulang. Tebakak juga kalau tumbuhnya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Jadi kalau kita lihat ada orang cantik, rupawan, ganteng, kemudian tapi dia anak koruptor misalnya, maka jangan dikira itu aman. Oh dia sehat Ustaz, sehat dalam zahir kita. Tapi dalam incaran Allah, maka kalau tak taubat, maka itu akan dipanggang oleh Allah SWT. Ya Allah, ngeri. Maka Islam ini betul-betul mengajarkan kepada kita menyelamatkan diri itu salah satunya dengan wara'. Wara' itu apa? Meninggalkan sesuatu yang hukumnya syubhat, apalagi yang haram. Kemudian setelah itu kata beliau, thumma an fudulil mubahat a'ni kullama yakunul ghardu fi isti'malihi maqsuran ala qada'is syahawat wa huwa zuhdun balighun. Tadi kalau meninggalkan yang syubhat tadi itu namanya wara'. Tapi ada tingkatan yang lebih lagi, itu namanya zuhdun baligh, orang yang zuhud yang sudah sampai. Siapa dia? Yang meninggalkan yang halal itu sekadar untuk melampiaskan hal-hal yang sifatnya syahwat. Itu zuhud. Maksudnya seperti ini. Aman makan kita ini makan sudah kenyang. Tapi kadang-kadang kalau sudah nak makan di mana, itu sudah mulai ada syahwat di situ. Makan apa kita hari ini? Makan ya nasi kah, pindang kah. Makan di mana hari ini? Di situ ada keinginan pasti. Tak mungkin kita makan ke satu tempat yang kita itu tak mau di tempat tersebut. Artinya ikhwan dimuliakan Allah, bahwa yang disebut tingkatan yang lebih halus lagi dari takwa itu tadi meninggalkan maksiat. Yang kedua apa? Meninggalkan syubhat. Yang ketiga tingkatan yang paling tinggi meninggalkan yang halal. Yang halal itu kalau sekadar untuk mengentaskan syahwat dan kemauan kita. Jadi kalau cukup makan itu dengan biaya sekadar hidup itu, misalnya cukup dengan 50.000 sampai 100.000 anak beranak, anggaplah banyakkan 200.000, ada yang bahkan kalau makan tuh sampai 2 juta sekali makan. Ini biasanya sudah ada keinginan, ada syahwat di situ. Jadi syahwat di sini bukan berarti dengan laki-laki dengan perempuan, enggak itu saja. Syahwat itu keinginan diri yang mengajak untuk mengentaskan keinginan-keinginan
condongnya kita untuk melakukan sesuatu, mengentaskannya, keinginan itu namanya hawa. Pengentasannya terhadap sesuatu itu namanya syahwat. Sesuatu yang kita makan itu mengundang selera kita atau kemauan kita, itu namanya syahwat. Nah Bapak Ibu, ada orang yang zuhud itu, dia bisa beli makanan mahal, tapi dia tinggalkan itu. Itu namanya zuhud. Pacak dia makan makanan mahal. Bukan pulau getah bahasa, tidak. Buktinya, ketika datang tamu, ketika datang misalnya para tamu atau dia mengadakan acara, itu mewah makanannya, Masya Allah. Tapi untuk dia dewek makannya sederhana sekali. Kalau dia ngundang anak yatim, semua makanan paling enak dia berikan. Tapi manakala untuk diri dan anaknya, Masya Allah dia sederhana. Itulah zuhud. Jadi bukan karena zuhud itu karena tak mampu, bukan. Karena dia sudah mampu memanage keinginannya. Dan ini tingkatan yang Masya Allah luar biasa. Jadi tak melakukannya bukan karena tak ada uang, tapi dia tak melakukannya karena mujahadah dalam dirinya, perjuangan dirinya untuk menekan-nekan keinginannya. Karena keinginan ini kalau terus diakomodir, dipenuhi, kaki akan merembet-rembet. Merembet. Lama-lama makin merembet kepada hal-hal yang makruh. Lama-lama bahkan kepada yang diharamkan Allah wal-iyadzubillah. Maka berarti orang yang tingkatannya pada aspek memenuhi sesuatu, memenuhi dirinya, keinginan-keinginannya, maka orang yang paling tinggi adalah orang yang zuhdun baligh. Bahwa dia sudah sampai kepada tahap mampu menekan egonya terhadap makanan, minuman, pakaian. Nah Bapak Ibu, terus Ustadz, kalau kita ini makan, terus kemudian makan tuh yang enak-enak, boleh? Ya boleh, bagian dari rasa syukur kita kehadirat Allah. Tapi kemudian dengan itu kita terus makan yang enak, terus biasanya hambar. Pernah teman saya bilang, ya orang-orang Sunda kan senang, sama si dia merantau, Ustadz enak kali jamal roti ya, katanya. Karena orang Sunda kan hobi makan jamal roti. Iwak balur jamal roti itu, iwak asin. Yang paling mahal katanya. Aku bilang jambal roti itu lemak kalau makannya setahun sekali. Coba makannya tiap hari, jontor bibir kita. Iwak asin, hilang rasa lemaknya. Maka pesan nenek kami dulu, ibu kami dulu seperti itu. Neman-nemanlah makan lemak nak. Neman-neman makan pakai baju bagus. Maksudnya tuh bukan sering-sering pakai baju bagus, sering-sering engkau pakai baju yang sederhana, maka ketika kau pakai baju yang lain dari biasanya, itu akan menurutmu akan lebih bagus lagi. Sering-sering makan enak, maksud beliau itu, seringlah makan yang sederhana, ketika makan yang tak biasa kau makan, kau akan makannya dengan rasa syukur kehadirat Allah, karena jarang bertemu. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, maka terhadap makanan, pakaian, bukan karena barang itu mahal, bukan. Tapi karena akses kita terhadap makanan atau pakaian itu yang akan membuat kita menganggapnya mahal atau tidak. Buktinya adalah orang menilai kita pakai baju apapun, bapak ibu semua pantas semua dengan baju bapak ibu. Tapi karena kita kadang merasa tidak pede, karena merasa murah, kita akan katakan ini murah. Padahal dalam pandangan uang kepada kita tuh nganggap tinggi. Oh bagus ini baju, ini bagus. Nah istilah kata seperti ini, kalau artis pakai baju kaos beli 16 selir, 3 dapat 100 itu dapat 3. Oh ya lah kan bagus baju pak artis itu misalnya. Sementara kalau kita yang biasa nih pakai baju 2 juta ini, beli di mana 16 selir? Tolong tunjukkan tempatnya. Seperti itu pandangan orang kepada kita. Maka berarti kalau sudah seperti itu, ngapain kita tersiksa untuk memenuhi hasrat kita untuk dipuji oleh orang lain? Artinya pada makanan, pada minuman, pada penampilan apa adanya saja. Kalaupun harus bagus, Rasulullah mengatakan setiap Jumat, Idul Fitri, pakai pakaian yang terbaik menurutmu. Menurutmu tidak harus mahal. Kita biasa pakai baju yang sederhana, tapi ketika jas ini andalan, oncak ini, pas kita pakai merasa pede nian lain daripada biasanya, itu sudah yang terbaik menurut kita. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, cuma kadang-kadang betapa hausnya kita, syahwat kita dengan pujian, sehingga kadang-kadang kemudian banyak orang salah kaprah. Hanya gara-gara gawai tertentu dengan merek tertentu, kemudian na'udzubillah ngutang.
pinjol. Yang merek tertentu yang harganya puluhan juta. Kalau ada duitnya khair silahkan. Tapi yang bahaya ini kan memaksakan diri dengan ketidakmampuan sehingga kadang melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kenapa? Karena biasanya dia sudah terbiasa untuk Untuk mengikuti syahwat dan keinginan-keinginan. Nah, Bapak Ibu, pesan takwa kata beliau bahwa pertama, wasiat yang paling penting itu takwa. Takwa itu mungkin kalau kita wong Palembang ini rasanya rasa masih aneh, maka bahasa kita orang dulu, nah hidup ini benar-benar. Nah, kalau kau kuliah cari teman yang baik, itu bagian dari ketakwaan. Kalau kau bertugas, nah hukumnya sekarang haram, ketika kau sudah jadi pejabat pun barang itu haram nak hukumnya. Itu saya ingat pesan ada orang tua. Ketika ada teman kami yang sudah menjadi seorang ini, abdi lah, abdi negara. Dibilang begini, katanya, mu'allimin. Aku pesan kepadamu, hukum ini enggak berubah. Ketika kau masih santri, kalau melakukan ini itu hukumnya haram. Setelah kau jadi ini, itu pun tetap haram. Paham maksud saya? Paham. Ini wasiat takwa. Adapun kemudian takwa itu usikum nafsi bi taqwallah, itu kan bahasa Arab. Bahasa kita silahkan dalam bentuk apapun, intinya adalah bentuk kebaikan kita, takut kepada Allah, jangan melakukan kemungkaran, lakukan kebaikan, itulah takwa. Kemudian takwa ada 3 martabat, 3 tingkatan. Pertama, kita takut kepada Allah, jangan sampai melakukan yang haram. Yang kedua, meninggalkan yang syubhat. Yang ketiga, meninggalkan kelebihan-kelebihan yang kalau kita lakukan itu hanya sekadar kita mengentaskan syahwat. Dan mudah-mudahan wasiat takwa ini kita bisa terus sampaikan pada diri kita, kepada pasangan hidup kita, kepada anak cucu dan siapapun yang ada dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan di akhirat ini wasiat ini akan menjadi kebaikan bagi kita. Karena ketika dia melaksanakan itu maka kita dapat pahalanya. Yang kedua, kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang berhak memberikan, menyampaikan nasihat. Kita sudah ingatkan anak kita, sudah ajari, kita ingatkan, ajari terus. Ternyata dia masih misalnya ngeyel, kita sudah lepas kewajiban. Kenapa? Sebagai orang tua maka kita sudah mengingatkan wasiat-wasiat. Misalnya guru kepada murid, dia sudah diajarkan, diingatkan terus, tapi dia masih ngeyel, maka kita serahkan kepada Allah. Kita katakan Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku sudah sampaikan, persaksikan aku sudah sampaikan ya Allah. Maka kelak di akhirat kita termasuk orang yang telah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang wajib memberikan wasiat dan nasihat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bi taqwallah. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang memberikan manfaat untuk agama, dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan dalam kita dalam majelis kebaikan ini, pun kelak di akhirat kita bisa memberikan persaksian satu sama lain, persaksian yang baik insyaallah. Kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap bahwa ini merupakan saatul ijabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami dalam majlis kebaikan, maka kumpulkan kami di akhirat dalam satu perkumpulan kebaikan yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkan iman kami, luruskan jalan kami, berkahi umur kami, berkahi keluarga kami, berkahi ilmu dan amal kami, berkahi harta benda kami, berkahi anak keturunan kami, berkahi kami pada pekerjaan-pekerjaan kami ya Allah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al min khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami minta dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka tolonglah kami ya Allah. Bagi yang sedang dalam kesulitan, berikan jalan keluar baginya ya Allah. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah.
yang sedang sakit keluarga kami, handai taulan kami, sanak saudara kami, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Yang dalam kesusahan hidup, lilitan hutang, maka berikan jalan untuk melunasi hutangnya ya Allah. Ya Allah, yang belum punya keturunan, maka titipkan, berikan keturunan kepada mereka ya Allah. Yang sudah punya keturunan, maka berkahi keturunan kami ya Allah, salih dan salihahkan kami ya Allah, sehingga Engkau akan mudahkan mereka untuk menjadi keturunan yang salih dan salihah ya Allah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.